Lepaskan dia. Lepaskan aku. Nah, bisakah kau beritahuku? Kunci umur panjangmu berasal dari mana? Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Siapa nama ibumu? Qin Yinglan. Apa kau mengatakan, Putra Yinglan dan aku masih hidup? Ya Ci Etang. Tuan muda sulung, di pergelangan tangan kirinya, memiliki tanda lahir seukuran koin tembaga. Tahun ini, dia pasti sekitar 24 tahun kan? Nah, bisakah kau biarkan aku melihat pergelangan tangan kirimu? Pergelangan tangan kiri. Nah, aku ayahmu. Aku ayahmu. Kau adalah ayahku. Ayah, dia adalah orang yang selama ini ayah cari. Kakak tertuaku. Ambil uangnya, dan selesaikan urusan untuk saudara-saudara ini. Urus urusan kotormu. Dengan benar. Nah, ayah membawamu pulang. Beritahu kota pulau, semua outlet media. Aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa tuan muda sulung keluarga Tangku telah ditemukan. Orang terkaya di kota pulau bernilai ribuan miliar. Ayahku. Ayah. Xiao Tang. Qin Liang. Ayah akhirnya memilikimu. Kembali. Tapi pada dasarnya aku bukan putramu. Tang Ruiming. Putra kandungmu dan Qin Yinglan. 24 tahun yang lalu, dibunuh olehmu. Dan aku akan menjadi mimpi burukmu di masa depan. 24 tahun yang lalu, Tang Ruiming demi mendapatkan bantuan dari grup Qin menikahi bibi dari pihak ayahku Qin Yinglan. Qin Yinglan mantan nyonya keluarga Tang. Tang Ruiming secara diam-diam menyetujui semua ini dan mengambil kesempatan untuk mencaplok keluarga Qin. Aku pun berubah dari tuan muda keluarga Qin menjadi anjing liar. Dan hari ini, aku kembali setelah menggantikan identitas putra kandung bibiku. Aku bertekad mempertaruhkan nyawaku demi bibiku dan anaknya yang telah meninggal, demi orang tuaku dan keluarga Qin, demi 20 nyawa yang hilang. Untuk menuntut keadilan darimu Tang Ruiming. Untuk menuntut keadilan. Ayah. Halaman keluarga kita sungguh megah. Tang Sui Sui putri angkat keluarga Tang. Zue Zue. Ini adalah kakak tertuamu Qin Liang. Kakak tertua. Sulingnya nyonya keluarga Tang saat ini. Ruiming, aku mendengar tentang semua yang terjadi hari ini. Itu benar-benar membuatku takut. Anakku kau telah menderita. Xiaozi. Kalian berdua sudah bertemu. Jangan sebutkan apa yang terjadi hari ini lagi. Mulai sekarang dia adalah kakak tertuamu. Sebentar lagi saya akan mengadakan konferensi pers. Saya akan menggunakan 10% saham grup untuk memberikan kompensasi kepada kakak tertuamu atas penderitaannya selama bertahun-tahun. Terima kasih ayah. Mengerti ayah? Ayo pergi. Qin Liang kan? Kau memanggilku apa? Qin Liang. Bukankah ayah bilang
Ketika kita bertemu nanti kau harus memanggilku kakak tertua. Ken Liang, apa kau gila? Aku gila. Su Lingyon. Ketika kau mengusir ibuku dari keluarga Tang, apakah kau pernah memikirkan hari ini? Konferensi pers nanti. Jangan sampai terlambat sekarang. Xiaoji, Segera panggil para pria tua dari Dewan Direksi. Hari ini aku harus menekan ayahku. Aku bertekad untuk merebut kembali posisi ahli waris. Masih memikirkan ahli warismu. Tang Zi. Keluarga Tang akan segera berubah drastis. Semua orang di keluarga Tangmu tidak akan luput. Konferensi pers keluarga Tang. Terima kasih semuanya. Hari ini bisa kembali ke keluarga Tang. Orang pertama yang harus kuucapkan terima kasih adalah ayahku. Tang Ruiming. Konferensi pers ini adalah awal dari kehancuran keluarga Tangmu. Hari ini, semua rekan media dan pemegang saham grup Tang hadir. Saya mengumumkan bahwa 10% saham grup akan dialihkan kepada Qin Liang. 10% saham grup Tang. Itu penuh 400 miliar. CEO Tang benar-benar murah hati. Qin Liang, permintaan apapun yang kamu miliki, saya akan mengabulkannya untukmu. Ayah, karena aku sudah kembali ke keluarga Tang, aku seharusnya secara alami berbeda. Namun, karena aku sudah kembali, dan aku adalah putra sah tertua keluarga ini, bukankah posisi ahli waris juga harus diserahkan kepadaku hari ini? Qin Liang, jangan bertindak terlalu jauh. Ken Liang, beraninya kau berbicara seperti itu? Bagaimana kau bisa mengutuk ayahmu? Ayahmu belum mati. Xiao Tang, sebagai pemegang saham perusahaan, melihat Qin Liang bersikap seperti ini, sulit untuk tidak curiga bahwa dia bukanlah tuan muda tertua yang asli. Xiao Tang, Anda pasti tidak membuat kesalahan, kan? Benar, ayah. Qin Liang sangat bersemangat untuk mengklaim posisi ahli waris. Mungkinkah dia seorang penipu, kan? Semuanya nilailah ini dengan adil. Dia bilang aku penipu. Apakah itu berarti dia memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Tang? Apa maksudmu? Ayah, kurasa hari ini hari yang sangat baik. Hari yang sempurna untuk menceraikan Su Lingyon dan mencopot Tang Zi dari status ahli warisnya. Apa? Menceraikan Nyonya Tang dan menggulingkan tuan muda kedua. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang tahu. 24 tahun yang lalu, Su Lingyon demi menggantikan istri sah menjebak ibuku, mengklaim dia melahirkan bayi yang meninggal saat lahir. Dia mengumumkan secara publik bahwa dia terlalu malu untuk menghadapi keluarga Tang dan secara sukarela meminta cerai. Tapi pada kenyataannya, dia secara paksa mengusir ibuku dari keluarga Tang. Hal ini mengakibatkan ibuku yang baru saja melahirkan menderita penyakit kronis dan meninggal sebelum waktunya. Ayah, apakah ayah benar-benar tidak tahu tentang masalah ini? Apa? Su Lingyon, apakah ini benar? Tang Ruiming, Anda jelas tahu tentang ini, dan Anda masih berpura-pura. Ini benar-benar memutarbalikkan yang benar dan yang salah, mengabaikan moralitas manusia. Ruiming, aku telah bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Hanya karena satu kalimat darinya, kau akan meragukanku. Qin Liang, aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku. Xiaoji, Apakah giliran Anda untuk berbicara? Apakah kamu mencoba memberontak? Kau. Ken Liang, berhenti menyemburkan omong kosong di sini dan menyesatkan publik. Semuanya. Bahkan jika apa yang dikatakan Ken Liang itu benar, Xiaoji tidak bersalah. Dia bahkan belum lahir. Ruiming, tidak peduli apa, Xiaoji adalah seseorang yang Anda secara pribadi saksikan tumbuh dewasa. Dia adalah putra kandung Anda. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Apakah Anda benar-benar akan demi seorang orang luar yang asal-usulnya tidak diketahui, mempersulit kami ibu dan anak? Benar, Xiao Tang. Tuan muda Tang Ze telah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun dengan rajin dan teliti. Meski belum berjasa besar, dia pasti sudah bekerja keras. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang ini membuat masalah di sini? Xiao Tang, kemampuan tuan muda Tang Ze luar biasa. Mengapa kita harus dibatasi oleh perbedaan status kelahiran? Tepat sekali, Xiao Tang. Kemampuan luar biasa.
Kemampuannya luar biasa. Apakah Anda merujuk pada bagaimana dia minggu lalu bermain mata uang virtual dan kehilangan 20 miliar yuan? Apakah yang dia katakan benar? Ayah, dengarkan penjelasanku. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini? Ayah, dengarkan aku. Uang itu hilang saat aku bermain dengan Tuan Muda Chen, yaitu Tuan Muda Chen dari keluarga Chen Jingzhou. 20 miliar yuan bagi kami hanyalah uang receh. Jika kita bisa mendapatkan penghargaan dari keluarga besar di Jingzhou, itu pasti tidak akan menjadi kerugian. Tuan Muda Chen, adik, kapan Anda bermain? Di mana Anda bermain? Chen Jiahe, Tuan Muda Chen dari Jingzhou. Minggu lalu pada tanggal 7 di Jing Thailand KTV. Kalau kau tak percaya padaku, minta ayah memeriksanya. Anda berhenti. Dengan satu panggilan telepon, saya bisa memanggil Chen Jiahe ke sini untuk membuktikan bahwa semua yang baru saja Anda katakan sepenuhnya palsu. Qin Liang, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Itu adalah Tuan Muda Chen. Keluarga Chen Jingzhou adalah eksistensi yang bahkan keluarga Tang kami harus menunjukkan rasa hormat 3 bagian kepada. Beraninya kau memanggil Tuan Muda Chen dengan nama lengkapnya. Apa? Anda tidak percaya saya? Berhentilah menyombongkan diri. Kamu hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal tokoh penting seperti Tuan Muda Chen? Dan dengan satu panggilan telepon, kamu akan memanggil Tuan Muda Chen. Kamu pikir kamu siapa? Qin Liang, kesombonganmu sudah keterlaluan, dan itu tidak akan bisa diterima. Hari ini seluruh outlet media besar kota pulau semuanya duduk di sini. Bagimu untuk berbicara dengan begitu liar, benar-benar mempermalukan keluarga Tang. Qin Liang, berhentilah main-main. Tuan Muda Chen mewakili keluarga Chen dari Jingzhou di sini di kota pulau untuk melakukan inspeksi. Bahkan jika saya yang bertemu dengannya, saya harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Apa kau dengar itu? Berhenti bicara omong kosong. Karena saya bisa mengetahui tentang urusan memalukan Anda, Tangzi. Tentu saja saya telah membuat persiapan matang. Chen Jiahe. Dalam waktu 5 menit, datanglah ke Hotel Diho untuk menemui saya. Jika tidak, Anda menanggung sendiri konsekuensinya. Chen Jiahe, Tuan Muda keluarga Chen. Tuan Muda Chen, apa keputusanmu? Foto-foto ini dan ini bukti operasi ilegal jika dipublikasikan. Sebenarnya kalian ini siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Kalian hanya perlu tahu bahwa jika kalian tidak mengikuti apa yang bos kami, Qin Liang suruh kalian lakukan, kalian akan kehilangan segalanya yang kalian miliki saat ini. Apakah panggilan ini nyata atau palsu? Jika ini palsu, penghinaannya akan sangat besar. Tetapi jika itu nyata, maka kita telah menyinggung keluarga Chen, menempatkan keluarga Tang kita dalam situasi berbahaya. Anak muda, saya sarankan kamu berhenti selagi masih bisa. Jangan menyebabkan bencana. Sepertinya tidak ada yang percaya. Saya bisa memanggil Chen Jiahe ke sini. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Jika kau bisa memanggil Tuan Muda Chen ke sini hari ini, aku Tangzi akan secara sukarela mengundurkan diri dari posisi ahli waris. Tetapi jika kau tidak bisa memanggilnya, jangan pernah berpikir tentang berjalan keluar dari pintu masuk utama ini dengan 3 hari ini. Itu tidak cukup, Qin Liang. Jika kamu tidak bisa memanggil Tuan Muda Chen ke sini, Yuan Direktur Grup Tang. kamu juga harus patuh menyerahkan kualifikasimu sebagai pewaris. Tepat sekali jika kamu berani menipu kami. Kamu harus menerima hukuman. Saya setuju juga. Qin Liang, apakah kau berani bertarung? Mengapa saya tidak berani? Jika saya kalah, saya akan mengakui bahwa saya pembohong dan tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Tang. Tetapi jika Anda Tangzi kalah, Anda tidak hanya harus menyerahkan posisi pewaris, tetapi juga berlutut dan dengan patuh bersujud kepada saya 3 kali. Aku akan melihat ini sampai akhir. The film was translated and narrated by M Media. Keributan apa ini? Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, mengapa Anda ada di sini? Tentu saja kakakku memanggilku ke sini. Maksudmu? Dia. Siapa lagi? Saudara lama tidak bertemu. Tuan Muda Chen, apakah Anda tidak salah orang? Bukankah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu mungkin tidak dapat memahami ucapan manusia? Tidak. Tuan Muda Chen harap tenang amarah Anda. Qin Liang,
Apa yang sedang terjadi? Ayah, ini semua berkat keluarga Qin. Sebelumnya dengan keluarga Chen dari Jinzhou, kami memiliki beberapa koneksi. Tuan Muda Qin berjiwa besar. Dia tidak meremehkan kemerosotan keluarga Qin dan bersedia mengakui saya sebagai saudaranya. Apakah saya benar? Tentu saja. Saudara Qin dan aku langsung akrab. Kami berbincang dengan sangat menyenangkan. Kami sangat cocok. Tuan Muda Chen, aku memanggilmu untuk datang hari ini. Karena aku mendengar dari Xiaozi bahwa minggu lalu kau dan dia di Jingtailan KTV kehilangan 20 miliar saat bermain mata uang virtual. Apakah masalah ini benar? Mata uang virtual apa? Jingtailan. Itu tidak benar. Tuan Muda Chen, apakah Anda salah ingat? Minggu lalu kita jelas bersama menukar koin. Benda di pergelangan tanganmu itu, Jiangxi Dandan. Akulah yang memberikannya padamu. Apa yang sedang kau bicarakan? Jam tangan ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka lebar. Tuan Muda Chen, bagaimana bisa Anda? Baiklah, saat aku baru masuk, aku mendengar kalian berbicara tentang berlutut dan bersujud. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa mengejar hal baik ini. Tentu saja. Ayah, saya tidak hanya memanggil Tuan Muda Chen ke sini, tetapi saya juga membuktikan bahwa Tangzi menyembunyikan fakta dan berbohong kepada Anda. Dia baru saja berjanji bahwa jika dia kalah, dia akan berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dan melepaskan posisinya sebagai pewaris. Ayah aku, Tangzi, kau harus menghormati taruhan. Tunggu sebentar. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia pada dasarnya bukan putra Qin Yinglan. Bagaimana dia tahu bahwa aku bukan anak Qin Yinglan? Aku sudah tahu. Dia hanya penipu. Ya Tuan Muda. Qin Liang ini sudah terlunta-lunta sejak kecil. Dan keluarga Qin mereka sudah lama musnah. Mengapa dia tahu begitu banyak? Apalagi sopan santunnya kasar. Dan dia sangat serakah. Aku pikir, dia hanya ingin menggunakan nama Tuan Muda Sulung untuk mengingini kekayaan dan kemuliaan keluarga Tang. Nona Tang, saya tidak punya dendam atau permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Zue Zue, The film was apakah kau punya translated bukti and untuk mengatakan ini? narrated by Kunci M. umur Media. panjang dan tanda lahir Qin Liang dilihat olehku secara pribadi. Ayah Anda mengandalkan token itu untuk mengenalinya dan membawanya kembali. Tapi token itu bisa dipalsukan. Aku mengerti sekarang. Kunci umur panjang itu pasti palsu. Seperti yang semua orang tahu, emas murni saat dibakar api tidak akan menghitam. Qin Liang, berani-beraninya kau memverifikasinya. Saudara Qin, apakah yang berlapis emas akan berhasil jika itu ketahuan? Tidak hanya semua upaya kita akan sia-sia, tetapi kita juga akan berada dalam bahaya besar. Itu benar-benar menjadi hitam. Ini palsu. Lihat ini. Lihat itu menghitam. Qin Liang, apa yang terjadi di sini? Itu benar. Kunci umur panjang ini memang palsu. Ayah, izinkan saya memberitahu Anda, kunci umur panjang yang asli sudah lama dijual oleh ibu saya. Saat itu dia sendirian, tidak punya uang dan tak berdaya, diusir dari rumah keluarga. Seorang wanita tanpa apa-apa, dan menggendong bayi menangis yang menunggu makan. Jika dia tidak menjual kunci umur panjang ini, apa yang akan dia gunakan untuk membesarkan saya? Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Ayah, pernahkah Anda memikirkan hal itu? Kunci umur panjang palsu ini secara khusus dipesan oleh ibu saya sebelum dia meninggal. Dia berkata bahwa ketika ayah saya datang mencari saya, akan ada bukti. Karena gaya kunci umur panjang itu, selama ayah saya mengenali kunci ini, dia akan mengenali saya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa barang ini hari ini akan menjadi bukti yang digunakan untuk memfitnah saya. Hanya berdasarkan kata-katamu saja, kau masih tidak bisa membuktikan bahwa kau adalah tuan muda sulung dari keluarga Tang. Ayah, apalagi yang Anda ingin saya buktikan? Ibu saya menikah dengan keluarga Tang pada usia 21 tahun, melahirkan saya pada usia 22 tahun, dan kemudian dijebak serta diusir dari keluarga Tang. Dia memiliki tahi lalat merah di sudut mata kirinya.
dan di punggung tangan kanannya ada bekas luka yang membutuhkan lebih dari 30 jahitan. Itu adalah hari dia menikahimu. Ketika kamu mengalami jebakan bisnis, dan dia mendapatkannya saat menyelamatkanmu. Ayah, jika kamu memiliki perasaan sedikit pun untuk ibuku, kamu tidak akan melupakan hal-hal ini. Jika aku bukan putra kandungnya, bagaimana mungkin aku mengingat semua ini dengan begitu jelas? Itu masuk akal. Dia tahu mantan Nyonya Tang dengan sangat baik. Itu pasti benar. Tepat sekali. Meskipun ini semua masalah lama dan sepele, jika seseorang memikirkannya, siapa yang tidak bisa mencari tahu? Ayah, gembok umur panjang bisa dipalsukan, tapi tanda lahir ini tidak bisa dipalsukan kan? Saudara Qin, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? Xiao Hui, aku adalah keturunan keluarga Qin. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku telah merencanakan ini begitu lama. Aku harus membalaskan dendam bibiku Qin Yinlan, dan seluruh keluarga Qin. The film Ini was sudah apa yang aku translated temukan. and Stiker tato narrated sementara by yang mirip Media. tanda lahir. Kecuali jika dicuci dengan air. Jika tidak itu pasti tidak akan ketahuan. Semuanya lihatlah baik-baik. Tanda lahir ini telah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku memasukkannya? Ambil sebotol air. Tidak perlu. Karena kamu memilih untuk tidak mempercayaiku. Mengapa kamu harus berulang kali datang dan mempermalukanku? Aku menunggu selama lebih dari 20 tahun. Hanya untuk menerima hasil seperti ini hari ini. Keluarga Tang ini tidak layak untuk ditinggali. Cie Tang lihat. Apakah kau melihatnya atau tidak? Dia panik. Benar. Jika ini benar-benar nyata, mengapa dia takut verifikasi? Qin Liang, jika aku salah hari ini, aku akan menawarkan kompensasi kepadamu. Tetapi kau tidak bisa begitu saja pergi sekarang. Tidak mungkin. Stiker tato temporer tidak bisa menipu Tang Ruiming. Rubah tua itu. Saudara Qin, apakah kau benar-benar berniat melakukan ini? Memasukkan kunci umur panjang. Aku masih bisa menjelaskannya, tapi tato itu tidak akan berhasil. Tingkat bahaya dalam masalah ini luar biasa. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran abadi. Oleh karena itu operasi ini tidak boleh memiliki kesalahan apapun. Ayah, hasil seperti ini. Apakah kamu puas? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini mungkin? Karena kakak kedua masih tidak percaya, maka saya pikir hanya tes paternitas yang bisa meyakinkan semua orang. Ayah, bagaimana menurut Anda? Mohon maaf semuanya. Sandiwara hari ini berakhir di sini. Aku akan segera membawa Qin Liang untuk menjalani tes paternitas. 3 hari kemudian, apakah itu benar atau salah? Apapun hasilnya, aku akan memberikan penjelasan. Untuk sandiwara hari ini. Tapi ayah, cukup. Pulang bersamaku. Jangan terburu-buru Cie Tang. Kau baru saja berusaha keras untuk mempersulit saudara Qin Liangku. Apakah kau pikir kau bisa begitu saja pergi seperti ini? Tuan Muda Chen, apalagi yang kau perintahkan? Aku melihat keluarga Tan telah mengembangkan cukup banyak bisnis di Jingsu bukan? Bagaimana dengan ini? Berikan semua bisnis ini kepada saudara Qin Liangku. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai kompensasimu. Sebagai seorang ayah, apa yang kau katakan? Bisnis di Jingsu, itu tidak bisa. Itu setidaknya ratusan miliar. Jika Cie Tang tidak mau berpisah dengan mereka, maka apakah bisnis keluarga Tan di Jingsu dapat berjalan dengan lancar? Keluarga Chen saya di Jingzhou tidak bisa menjamin. Keluarga Chen Jingzhou yang seperti apa? Qin Liang benar-benar berhasil menemukan pendukung yang begitu kuat. Baiklah, saya setuju. Bisnis-bisnis di Jingzhou, saya akan mentransfernya atas nama Qin Liang. Begitu baru benar. Saudara Qin, mari kita bicara pribadi sebentar. Apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Mengatakan semua ini. Seperti kata pepatah dunia bisnis adalah medan perang. Satu teman lagi.
Lebih baik daripada satu musuh lagi. Tuan Muda Chen, aku datang ke sini untuk mencari teman. Ini adalah ketulusanku. Aku yakin Tuan Muda Chen sudah menyaksikan metodenya. Aku berharap setelah aku mewarisi keluarga Tang, aku bisa bermitra dengan keluarga Chen dari Jingzhou dan menjadi mitra. Kerjasama. Tentu saja. Tuan Muda Chen juga bisa menolak. Aku juga bisa menggunakan beberapa metode paksa. Atau mungkin beralih ke mitra yang lebih patuh. Bagus. Anda kejam. Saya suka bekerja sama dengan orang-orang kejam. Saya akan membantu Anda mendapatkan hak waris keluarga Tang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Yakinlah Tuan Muda Chen, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bicaralah. Apa langkah Anda selanjutnya? Aku tahu keluarga Chen datang ke kota pulau untuk penawaran pada proyek kota film dan televisi yang akan datang. Proyek ini, aku menginginkannya. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Dalam 3 hari, ayah saya akan datang sendiri ke kota pulau untuk memimpin konferensi penawaran. Aku tahu persis bahwa ayahmu akan datang. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu untuk bekerja sama denganku, untuk membuat pertunjukan, untuk mendapatkan kepercayaannya. Tuan Muda Tertua, Jie Tang meminta kehadiran Anda. Ayah, kamu memanggilku. Duduklah. Mengapa kamu enggan memberikan kursimu kepada kakak tertua? Qin Liang. Banyak hal telah terjadi hari ini. Mengenai identitas Anda. Sebelum dikonfirmasi, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ayah, silakan bicara. Jika hasil identifikasi mengonfirmasi bahwa Anda adalah putra saya pasti akan menebus ketidakpercayaan hari ini dan penderitaan yang Anda alami di luar selama bertahun-tahun ini dengan menawarkan kompensasi. Tetapi, jika Anda menipu saya, yang saya minta hanyalah Anda untuk menjelaskan kepada keluarga Chen dan berhenti menekan bisnis keluarga Tang kami di Jingzhou. Saya kemudian bisa melepaskan Anda dan berhenti mengejar masalah ini. Ayah, 3 hari kemudian adalah konferensi penawaran keluarga Chen untuk proyek kota film dan televisi di kota pulau. Mengapa kita tidak mengumumkan hasil tes paternitas secara publik? Bagaimana kalau begitu? Bagus. Karena Anda begitu yakin, saya tentu tidak keberatan dengan itu, Qin Liang. Jangan terlalu cepat merayakan kemenangan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, adikku tersayang. Ayah, aku sudah muak. Sejak aku kecil, kau tidak pernah memukulku sekalipun. Orang itu hari ini di depan, begitu banyak orang mempermalukanku. Dia bahkan memfitnah ibuku. Cukup. Jangan terlalu gelisah. Hari ini saya menyetujui semua yang diminta Qin Liang, tetapi itu hanya untuk menyenangkan dia. Bahkan jika dia benar-benar kakak tertua Anda, bagaimana mungkin saya bisa menyerahkan kekayaan keluarga kepadanya? Bagaimanapun Anda adalah putra yang tumbuh di sisi saya. Saya hanya punya motif tersembunyi mengenai dia. Jika dia benar-benar menipu saya pasti tidak akan melepaskannya. Sepertinya ayah masih menyukaiku. Motif tersembunyi. Apa sebenarnya yang ayah inginkan dengan membawa Qin Liang kembali? Siapa? Aku akan membawamu kembali. Qin Liang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memfitnahku dengan mengatakan aku bukan putra Qin Yinglan? Apakah Anda putra Qin Yinglan atau bukan? Saya pada dasarnya tidak peduli. Lalu mengapa hari ini kamu masih melakukan itu?
Percaya atau tidak? Saya benar-benar melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Kalau begitu, upaya putus asamu untuk membuktikan bahwa aku bukan putra Qin Yinglan sebenarnya menyelamatkanku. Pikirkan apapun yang Anda inginkan. Tetapi terlepas dari identitas Anda, apakah itu asli atau palsu? Sebaiknya Anda segera meninggalkan kota pulau. Tinggalkan keluarga Tang. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Jika Anda bersikeras untuk tinggal di keluarga Tang, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Bagaimana jika aku bilang tidak? Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa keluarga Tang sangat berbahaya? Tetapi meskipun itu kamu Tang Sui Sui, jika itu akan memengaruhi rencanaku, aku tidak akan pernah berhati lembut. Saya lelah. Pergi. Qin Liang, alasan Tang Ruiming ingin tiba-tiba membawa Anda kembali adalah karena dia telah mengidap penyakit jantung yang parah. Tidak akan lama sebelum dia meninggal karena gagal jantung. Laporan pemeriksaan medis. Xi Tang, jika Anda tidak menjalani operasi transplantasi jantung, Anda hanya punya waktu 6 bulan lagi untuk hidup paling lama. Solusi tercepat sekarang adalah transplantasi kerabat langsung. Tetapi saya hanya memiliki Xiaozi sebagai putra. Tidak. The film Itu was salah. translated and narrated by Saat itu Qin Media. Yinglan dan aku juga punya seorang putra. Cepat. Cari di seluruh negeri. Anak itu mungkin masih hidup. Ya, anak itu mungkin masih hidup. Qin Liang. Dia membawa Anda kembali hanya untuk mengganti jantungnya. Dengan jantung Anda, perasaannya terhadap Anda tidak pernah berupa kasih sayang seorang ayah. Qin Liang. Saya tidak bertindak karena kebaikan yang besar. Berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Anda. Bantu aku menyelidiki Tang Sui Sui. Lihat apakah dia benar-benar teman kita atau musuh. Dalam 10 menit, aku akan datang menemuimu. Untuk tes paternitas 3 hari dari sekarang. Saya akan mencari cara untuk membuat laporan menunjukkan bahwa Anda bukan putra dari keluarga Tang. Agar Tang Ruiming benar-benar kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Acara yang berikutnya. Halo, pertama kali kita bertemu. Nama saya Yuan Jizu. Yuan Jisu, nona muda tertua dari keluarga Yuan. Aku yakin kau tidak asing dengan nama saya kan? Yuan Jisu, putri sulung keluarga Yuan. Tunangan Tangzi. Jizu, mengapa kau repot-repot dengannya? Dia tidak lebih dari seorang pecundang yang datang mengemis kepada keluarga Tang kami untuk menerimanya dengan ekor di antara kedua kakinya. Meski begitu dia tetap putra keluarga Tangmu, bukan? Siapa tahu dia asli atau palsu? Apa bedanya? Apa maksudmu? Tangzi, jangan lupa, pertunangan saya sebagai Yuan Jizu adalah dengan keluarga Tang Anda. Tidak pernah disebutkan bahwa itu harus dengan Anda, Tangzi. Terakhir kali CEO Tang sudah mencabut kualifikasi Anda sebagai pewaris keluarga Tang. Dan setelah Qin Liang mengonfirmasi identitasnya sebagai tuan muda tertua keluarga Tang, dia secara alami akan menjadi penerus keluarga Tang. Maka orang yang akan saya nikahi Yuan Jizu adalah dia, bukan Anda. Jizueka, Kamu wanita yang cerdas. Wanita yang secerdas itu, semuanya sulit dihadapi karena mereka tidak cukup patuh. Lalu, bukankah itu akan lebih menarik? cukup. The film was translated and narrated by Media. Halo Dr. Lee, apa hasil investigasinya? Tuan Muda Tangze, saya telah mendapatkan hasil tes paternitas segera, seperti yang diharapkan. Qin Liang itu sama sekali bukan putra kandung Cai Etang. Qin Liang, mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kepura-puraan keras kepala ini. Rumah sakit Tang.
Mengapa Anda begitu lambat? CEO Tang masih di konferensi penawaran, menunggu untuk memeriksa kotak itu secara pribadi. Cepatlah. Chen Xixian, patriark keluarga Chen. CEO Chen. Halo. Saya Tang Ruiming. Kak adalah bos paling kaya di kota pulau, Tang Ruiming. Sejujurnya padamu, alasan saya datang hari ini adalah karena saya ingin bertemu langsung dengan Anda, tokoh legendaris kota pulau. Kemudian secara pribadi menyerahkan proyek kota film dan televisi kepada keluarga Tang Anda. Bagi CEO Chip, untuk mengatakan ini, keluarga Tang saya sangat merasa terhormat. CEO Chen. Ini putra saya, Tang Ze. Ini Qin Liang. Anda adalah keluarga Tang, tuan muda tertua yang terpisah selama The film was bertahun-tahun. translated Itu masih jauh and dari selesai. narrated by M. Xiao Chen. Media. Jika aku mewarisi keluarga Tang di masa depan, aku harap kamu akan memberiku banyak bimbingan. Anda tentu saja tidak rendah hati. Kesadaran diri adalah sebuah kebajikan. Namun, aku ingin dengan ramah mengingatkan Xiao Chen tentang satu hal. Investasi Anda di Yuzu Pictures harus segera ditarik. Jika tidak, kerugiannya akan menjadi malapetaka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kau tahu tentang investasi, Qin Liang? Di depan CEO Chen, Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Xiao Chen, terlepas dari apakah aku berbicara dengan terobong atau tidak, jika Anda menarik investasi Anda sekarang, Anda tidak akan kehilangan apapun. Benar? Tapi mengapa saya harus mendengarkanmu? Saya Qin Zixian. Telah mendominasi dunia bisnis selama beberapa dekade. Saya masih memiliki pandangan jauh ke depan. Qin Liang. CLC dalam hal investasi tak tertandingi bahkan di Jingzhou. Anda tidak punya bukti. Namun Anda menuntut CLC menarik modalnya. Betapa konyolnya. Tepat sekali. Mencoba mendapatkan perhatian CLC. Kau tidak perlu taktik kikuk seperti itu kan? 5 4 3 2 1. CEO Chen, Yuzu Pictures telah mengalami keruntuhan besar. Apa? 100 miliar yang kita investasikan sebelumnya. Semuanya sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Sebuah tebakan. Pasti sebuah tebakan. Jika Anda memiliki kemampuan, tebak yang lain. Kalau begitu kau melakukannya dengan sengaja. Kau pasti berkolusi dengan Yuzu Pictures dan bersekongkol bersama. Kau hanya ingin menipu uang CEO Chen. Lalu mengapa aku membuat keributan besar untuk memperingatkan Xiao Chen? Singkatnya sekarang keluarga Chen telah kehilangan 100 miliar. Kau harus bertanggung jawab untuk ini kan? Siapa bilang keluarga Chen kehilangan 100 miliar? Jia Hai. Mengapa kamu di sini? Aina, saudara Qin dan saya adalah kenalan lama. Terima kasih atas peringatan saudara Qin. Dia menyuruhku untuk menarik uang itu. Lihat. 100 miliar ini tidak hilang. Aku menggunakan teknologi pertasan untuk mencari tahu bahwa secara internal Yuzu Pictures menderita kerugian parah. Aku dengar keluarga Chen Anda menginvestasikan 100 miliar. Anda juga bisa menemukan ini? 3 hari kemudian, Anda hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan kepada Anda. Saya Qin Zixian. Masih akan mengalami hari ketika saya salah menilai sesuatu. Tang Ruiming. Putramu cukup baik. Saya pikir kita harus melakukan ini. Mari kita berikan proyek kota film dan televisi kepadanya. Dan biarkan dia bertanggung jawab penuh untuk itu. Tidak. Mengapa? Karena dia sama sekali bukan putra kandung dari keluarga Tang. Laporan tes paternitas rumah sakit masih dalam perjalanan. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Mungkinkah Anda mengubah laporan tes? Ayah sama sekali tidak boleh tahu. Aku menyuap seseorang di rumah sakit Tang. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, ayah masih akan mencurigai keakuratan hasilnya. Alasan aku mengatakan ini justru karena perilaku Qin Liang terlalu aneh. Semua orang tahu, keluarga Qin dulu adalah keluarga terkemuka. Qin Yinglan adalah wanita muda yang terdidik. Bagaimana bisa dia membesarkan seseorang yang begitu vulgar dan kasar, dan kurang dalam kerendahan hati? Qin Liang seperti yang kau katakan, laporan tes paternitas sudah dalam perjalanan. Apakah kamu masih akan terus berdebat dengan keras kepala? Lalu, apakah Anda berani bertaruh denganku? Kita akan bertaruh pada, apakah aku keluarga Tang, putra sulung sejati atau bukan? Ini taruhan. Mengapa aku tidak berani? Hari ini di depan begitu banyak orang. Biarkan Cheng Il-chen menjadi saksi. Jika kamu bukan anggota keluarga Tang, kamu akan dengan patuh mengakhiri hidupmu sendiri di sini.
Jika kamu menolak untuk mengakhiri hidupmu, aku tidak keberatan melakukannya sendiri. Tapi, pada akhirnya aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Aku akan menyebarkan abumu ke laut. Baiklah. Lalu, bagaimana jika Anda kalah? Maka aku akan secara sukarela melepaskan proyek hari ini, termasuk posisi pewaris. Aku juga akan mundur. Mulai sekarang, aku akan mematuhi setiap perintahmu tanpa ada ketidaksetiaan. Itu kesepakatan. Sebuah kata yang sudah terucap, 4 kuda tidak dapat mengejarnya. Kalian berdua tidak perlu berdebat lagi. Hasil laporan tes paternitas telah tiba. Ada di sini. Tang Sui Sui. Bagaimana bisa dia ada di sini? Menurut rencana, Xiao Hui seharusnya secara pribadi membawa laporan yang ditukar. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiao Hui? Saya yakin semua orang yang datang ke konferensi penawaran hari ini, selain ingin melihat sekilas kehadiran terhormat Patriark Qin, juga sangat menantikan hasil laporan tes paternitas ini di tangan saya. Sekarang adalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Sial. Mengapa aku tidak bisa menghubungi telepon Xiao Hui? Qin Liang, aku menasihatimu untuk memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Jika kamu masih menolak untuk bersikap masuk akal, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tunggu sebentar. Apa? Apakah kamu sudah sadar? Ayah. Aku sama sekali tidak percaya padanya. Kata-kata Tang Sui Sui. Apa maksudmu? Pada konferensi pers terakhir, dia memiliki beberapa kritik terhadapku, terus-menerus meragukanku, dan dengan tegas menyangkal aku dari keluarga Tang. Jika aku tidak salah menebak, laporan tes paternitas ini seharusnya dibawa secara pribadi. Seharusnya seseorang dari keluarga Tang, oleh seseorang dari grup Tang kan? Lalu mengapa itu berakhir di tangannya? Tang Sui Sui, bagaimana jika laporan ini telah diubah olehnya 5 menit yang lalu? Biarkan saya bantu membawanya masuk. Nora, Ceota menginstruksikan bahwa saya harus secara pribadi menyampaikan laporan itu ke tangannya. Tolong jangan mempersulit saya. Jangan khawatir, saya akan melindungi Anda. Ini persis seperti yang dimaksud ayah. Tapi, Jangan takut dibisu. Bantu saya memindahkannya ke ruang tunggu di sana. Nona, apakah dia benar-benar tuan muda tertua? Saya minta maaf Qin Liang. Meninggalkan keluarga Tang adalah hal yang baik untuk Anda dan saya. Brankas jenis ini dapat dibuka dengan bebas selama tidak ada kata sandi yang diatur. Jadi selama mereka menggunakan kata sandi asli untuk membukanya, mereka tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Qin Liang, kuharap laporan palsu ini bisa menjauhkanmu dari keluarga Tang, tempat penuh masalah ini. Tang Sui Sui. Apakah kamu benar-benar mengubah laporan itu? Atau tidak? Aku kebetulan bertemu dengan dokter dari rumah sakit Tang di depan pintu tadi dan membawakan laporan itu bersamaku. Selain itu, brankas ini memiliki kata sandi. Bagaimana mungkin aku bisa mengubahnya? Begitu kan? saya memang meminta dokter mengeluarkan laporan dan menyuruhnya memasukkan laporan itu ke dalam brankas dan mengirimkannya ke lokasi. Saya seharusnya membukanya sendiri. Apalagi, hanya ayah yang tahu kata sandinya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin aku bisa mengubahnya? Lagi pula, aku tidak akan berpartisipasi dalam warisan aset keluarga Tangmu. Apakah kamu anak kandungnya atau bukan? Tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus bersusah payah melakukan hal yang tidak perlu seperti itu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tentu saja bisa menelpon dokter itu kembali ke sini dan bertanya padanya, apakah semua yang kukatakan itu benar? Baiklah, kalau begitu mari kita bawa dia kembali dan menghadapinya di depan umum. Tang Sui Sui, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Xiao Hui? Cukup. Tidak perlu memanggil dokter. Hanya saya yang tahu kata sandinya. Saya akan membukanya. Tunggu sebentar.
Sejauh yang saya tahu, sejak konferensi pers terakhir, keluarga Tang Anda, sikap terhadap Qin Liang, telah bersekongkol satu sama lain. Beberapa orang ingin dia mati. Yang lain ingin dia hidup. Bagaimana dengan ini? Menurut pendapat saya, menemukan seseorang yang sama sekali tidak terkait dengan masalah ini untuk membuka brankas. Bukankah itu lebih tepat? Apa yang Anda katakan? Kamu, siapa namamu? Aku. Nama saya Liao. Saya adalah pengawal Cai Otang. Kamu kalau begitu, kamu pergi dan buka itu. Xiaoli, tidak masalah. Kata sandi 5358. Oke. Qin Liang, apakah kamu berencana untuk tetap menentang dengan keras kepala sampai akhir? Jika kotak ini dibuka, maka satu-satunya hasil yang tersisa adalah mengakhiri hidupmu di sini. Apa? Mereka membuat taruhan. Secara logika, bahkan jika Tang Huiming tahu bahwa Qin Liang telah menipunya, tidak mungkin baginya di depan semua orang untuk membunuh Qin Liang. Kalau begitu, aku masih memiliki kesempatan untuk melindungi Qin Liang dan meninggalkan kota pulau. Tapi sekarang, Qin Liang telah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika laporan palsu itu keluar, bukankah itu akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya di sini? Tunggu sebentar. Ayah, jika laporan itu menunjukkan bahwa Qin Liang bukan putra kandungmu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Kita semua baru saja bersumpah. Jika Qin Liang adalah penipu ulum dan total, maka dia harus mengakhiri hidupnya di sini hari ini. Ayah, keluarga Tang bagaimanapun juga adalah keluarga terkemuka di kota pulau. Bagaimana mungkin toleransimu begitu sempit? Mengapa kamu harus memusnahkannya sepenuhnya? Tang Zusui oh Tang Zuesui. Aku bisa mengerti hatimu yang lembut. Bagaimanapun juga kamu adalah seorang wanita. Namun, Qin Liang baru saja menerima taruhan ini. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan ini. Bahkan jika aku bisa setuju, bisakah para tokoh dan keluarga kuat yang hadir menyetujuinya? Cukup. Tang Huiming aku. Orang yang kurang toleransi. Jika Qin Liang benar-benar menipu saya, Aku sudah mengatur agar kau pergi ke luar negeri, jauh dari kota pulau. dia hanya perlu meninggalkan kota pulau dan tidak pernah muncul di hadapan saya lagi, dan saya akan mengampuninya. Tidak perlu repot-repot, kata-kataku sudah diberikan. Dan itu The tidak film was tergoyahkan. translated Jika aku and bukan putra keluarga narrated Tang, by M Media. aku akan mengakhiri hidupku di sini saat ini juga. Sama sekali tidak ada pikiran kedua. Baik. Siotai, kotak itu terbuka. Laporan itu menunjukkan bahwa Qin Liang adalah Cai Otang, putra kandung. Bagaimana bisa seperti ini? Liao, selama 3 tahun terakhir, terima kasih atas kerja kerasmu menyusup ke keluarga Tang. Saat ini, saya memiliki tugas yang sangat penting yang perlu Anda tangani. Saudara Qian, jika bukan karena bantuanmu saat itu, orang tua saya dan saya pasti sudah lama tewas dipukuli penagih utang. Kebaikan menyelamatkan hidup saya harus dibayar berkali-kali lipat. 3 tahun lalu Anda mengatur agar saya masuk ke keluarga Tang. Bukankah itu agar suatu hari nanti saya bisa membantumu untuk keluarga Qian? Perintah Anda, saya pasti akan laksanakan. Di konferensi penawaran ini, Tang Zuisui sangat mungkin untuk menghalangi rencana kita. Tapi Nona Tang selalu lembut sifatnya, tak pernah berkelahi atau memaksa. Bagaimana mungkin dia bisa? Tang Zuisui ini tidak sederhana. Liao, jika terjadi kecelakaan, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencana. Ya, dimengerti. Hati-hati. Ya, Pada konferensi penawaran Tuan Muda Qian kali ini, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya tetap meminta Anda ayah, pasti ada masalah di sini. Cukup. Berhenti mempermalukan diriku. Taruhan adalah taruhan. Proyek kota film dan televisi akan ditangani sesuai perintah Tuan Muda Chen. Diserahkan kepada Qin Liang untuk dikelola. Tang Zi sebagai tuan muda kedua dari keluarga Tang kehilangan hak untuk mewarisi keluarga Tang. Qin Liang akan menjadi kakak laki-lakimu mulai sekarang. Kakak. Aku menang. Maafkan saya semuanya. Keluarga Tang telah membuat tontonan bagi dirinya sendiri. Kami telah menyebabkan gangguan hari ini. Saya Tang akan undur diri. Kalian beberapa ikut kembali denganku. Pemenangnya belum diputuskan. Jangan merayakan terlalu cepat. Baiklah, aku akan menunggu. The film was translated and narrated by M Media.
Kenapa kamu lagi? Tang Sui Sui, meskipun aku tidak tahu skema apa yang sedang kau rencanakan, kau telah berulang kali menghancurkan rencanaku. Jangan berpikir bahwa aku tidak punya pengaruh terhadapmu. Entah kamu percaya atau tidak, aku benar-benar menyelamatkanmu, Lalu apa yang sedang kau lakukan barusan? memukulmu, dan mengirimmu keluar dari kota pulau, mengirimmu ke luar negeri. Tang Sui Sui, kau terlalu meremehkanku. Sekarang tampaknya seperti itu. Lihat baik-baik. Nama keluarga asli Tang Sui Sui adalah Su, pewaris Su Jewelry. Orang tuanya awalnya teman dekat Tang Ruiming, tetapi mereka dibunuh oleh Tang Ruiming. Kau berusia 5 tahun itu. Tang Ruiming untuk menghindari kritik publik, mengadopsimu, dan mengubah nama keluargamu menjadi Tang. Sejak saat itu, Su Jewelry digabungkan ke dalam kerajaan bisnis keluarga Tang, dan secara resmi berganti nama menjadi Tang Jewelry. Kau tidak punya pilihan selain memulai menjadi tanggungan di rumah orang lain. Apakah investigasiku cukup menyeluruh? Jika tebakanku tidak salah, kelemahan dan ketidakmampuan yang kau perlihatkan, semuanya demi menunjukkan kelemahan pada keluarga Tang. Akui saja. Bukankah kau sama sepertiku? Menyimpan motif tersembunyi, atau lebih tepatnya, tujuanmu dan tujuanku? Mungkin sama. Kau tidak lumpuh. Awalnya, aku berpikir, kamu adalah seorang idiot yang tidak tahu apa-apa, dan aku dengan baik hati mengkhawatirkanmu. Sekarang sepertinya, aku bersikap sentimental tanpa alasan. Menyelamatkanku. Aku ragu kau sebaik itu. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Tang Ruiming akan mati. Apa kamu tahu? Kondisi jantung yang sangat serius. Dia hanya punya waktu 3 bulan paling lama. Dia akan meninggal karena gagal jantung. Jika aku tidak salah, kamu dengan sengaja membocorkan berita bahwa kamu masih hidup kepada Tang Ruiming, tapi kamu mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia pasti akan datang mencarimu. Benar. Alasan dia begitu putus asa untuk menemukanmu adalah karena dia membutuhkan jantungmu untuk ditransplantasikan ke dalam dirinya. Dia tidak menginginkanmu sebagai pribadi, tetapi jantung muda yang sehat, milik darah dagingnya sendiri. Milik darah dagingnya sendiri. Seperti yang diharapkan, Tang Ruiming benar-benar tidak berubah. Tetap bajingan yang hanya mementingkan diri sendiri itu, yang mementingkan keuntungan, mengabaikan keluarga. Itulah mengapa aku mengusirmu. Itu bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi karena aku tidak ingin Tang Ruiming hidup. Karena aku tahu bahwa dengan kemampuanku saat ini, aku tidak mungkin bisa bersaing dengan keluarga Tang. Kalau begitu, tujuanmu dan tujuanku sama. Kita berdua ingin Tang Ruiming mati. Kenapa kita tidak bekerja sama? Ayah. Apakah ayah membutuhkan saya untuk sesuatu? Qin Liang, aku datang ke sini kali ini untuk meminta maaf padamu. Ayah benar-benar tidak harus melakukan ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Dalam 24 tahun ini, kau sangat menderita di luar sana, dan aku masih sangat meragukanmu. Aku berutang permintaan maaf padamu, dan aku juga berutang permintaan maaf pada Yinglan. Tang Ruiming, kemampuan aktingmu. Sayang sekali kau bukan seorang aktor. Anak, sudah kubilang, keluhan yang kau derita selama ini, aku pasti akan memberikan kompensasi padamu. Sebutkan saja, bahkan seluruh keluarga Tang adalah milikmu. Karena ayah sudah berkata begitu, Tang Zi sudah kehilangan hak untuk mewariskan. Lalu mengapa menunda apa yang bisa dilakukan hari ini? Mengapa tidak hari ini? Berikan saja keluarga Tang kepadaku. Baiklah, jangan hanya bicara tentang seluruh keluarga Tang, bahkan seluruh kota pulau adalah milikmu. Seperti yang diharapkan.
Tang Ruiming adalah seorang pengusaha. Bagaimana mungkin dia begitu mudah memberikannya? Sepertinya apa yang dikatakan Tang Suisui itu benar. Tidak peduli apa yang Tang Ruiming janjikan padaku sekarang. Selama aku mati, semuanya akan kembali ke tangannya. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menelepon Xiaoli sekarang dan menyuruhnya menanganinya. Ayah. Ayah tidak perlu membuktikan apapun padaku. Begitu aku mati, bukankah semua hal ini harus dikembalikan juga? Qin Liang, apa yang kau katakan? Ayah, sebenarnya aku tahu. Tujuan ayah memanggilku kembali, bukankah hanya untuk mengambil hatiku dan mencangkokkannya ke tubuh ayah? Apa dia gila? Ayah, aku belum ingin mati. Tetapi sebagai putramu, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton Anda meninggal karena gagal jantung. Tapi ayah sekarang punya 2 putra, dan ayah hanya butuh 1 hati. Mengapa hati ini harus menjadi milikku, bukannya milik Tangse? Karena memang begitu. Mengapa ayah tidak membiarkan Tangsi dan aku bersaing secara adil? Mari kita lihat apakah aku benar-benar lebih cocok untuk mewarisi keluarga Tang. Baiklah. Aku setuju dengan usulanmu, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mengetahui tentang ini. Aku bisa memberimu waktu 1 bulan agar kau membuktikan bahwa kau lebih cocok untuk mewarisi keluarga Tang daripada Tang Ze. Itu tidak benar. Bukankah ayah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku akan menjadi milik keluarga Tang, satu-satunya pewaris? Tunggu. Ayah mengatakan ini di depan Qin Liang. Pasti memiliki alasan lain. Aku harus mengamati situasinya terlebih dahulu. Ayah, kalau begitu, apakah ayah berani bertaruh denganku? Dalam 1 bulan, aku bisa menghancurkan Tangsi sampai tidak ada yang tersisa darinya. Tidak perlu memainkan trik seperti itu padaku. Selama kau membuktikan sendiri nilai dirimu bagi keluarga Tang, 1 bulan dari sekarang, aku secara alami akan menyerahkan keluarga Tang padamu. Terima kasih ayah. Tang Ruiming, oh Tang Ruiming, aku ingin tahu. Setelah ayah menyerahkan kekayaan keluarga kepadaku, dan kemudian menyadari bahwa aku sama sekali bukan putra ayah, betapa spektakulernya ekspresi di wajah ayah nanti. Qin Liang, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Dalam 1 bulan, aku akan mengalahkanmu secara terhormat, dan membiarkanmu tahu, anak haram tetaplah anak haram. Jangan berpikir kamu bisa masuk begitu saja dan mengambil alih. Bukankah sudah kubilang padamu untuk menungguku di bawah? Tuan Muda Nona Yuan sedang berkunjung. Oke, aku segera turun. Tuan Muda. Nona Yuan, ada di sini untuk menemui Tuan Muda Sulung. Apa yang dia inginkan dari Qin Liang? Nona Yuan, apa tujuan kunjungan Anda? Angkatlah. Ini adalah mahar saya. Saya datang hari ini untuk melamar tuan muda tertua keluarga Tang, Qin Liang. Jizul, apa kamu salah? Di antara kita berdua, bukankah kita masih memiliki pertunangan? Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Pernikahan adalah urusan besar, dan tentu saja seseorang harus memilih yang terbaik. Jika saya harus menikah, saya akan menikahi yang paling cakap. Selain itu, saat itu keluarga Tang dan keluarga Yuan hanya menyebutkan aliansi pernikahan kedua keluarga. Namun itu tak pernah ditetapkan dengan tuan muda tertua atau tuan muda kedua. Sebelumnya saya tidak punya pilihan. Sekarang saya ingin memilih tuan muda tertua. Apakah itu tidak diizinkan? Yuan Jizul. Selain itu, Qin Liang bertanggung jawab atas pembangunan proyek kota film dan televisi, dan keluarga Yuan saya telah terlibat jauh dalam industri film dan televisi selama bertahun-tahun. Bukankah kerjasama kita saling menguntungkan? Itu memang poin yang bagus. Jadi sekarang, kebetulan ada pesta makan malam industri. Maukah Anda menemani saya? Itu mungkin tidak pantas. Ayo kita pergi. Ikut saja dengan saya. Baiklah, ambil saja untuk sekarang. Qin Liang, aku harus dengan kejam menginjak-injakmu, sehingga kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tuan muda, tolong jangan marah. Aku akan membantumu mengawasi mereka. Pertimbangkan ini. Orang-orang di industri hiburan memiliki hubungan yang sangat kacau. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa berita yang meledak.
kamu benar. Tuan muda kedua, apa yang Anda lakukan? Ayah memintaku untuk membantunya mengambil sesuatu. Rapikan sedikit. Tuan muda tertua. Kedua tuan muda ini hari ini, mengapa mereka berdua bertingkah aneh? Selesaikan tes paternitas secepat mungkin. Apa? Memindahkan mobil? Cukup. Aku turun sekarang. Tangzi. Lebih baik kamu berharap aku tidak menangkapmu. Laporan tes paternitas. Tuan muda kedua dari keluarga Tang. Ya, tuan muda kedua, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Qin mobil Tangzi baru saja pergi. Haruskah saya tetap mengikutinya? Tidak perlu. Kita tidak bisa menyusul lagi. Kakak Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah tahu rahasia mungkin Lian kau tamat. Jika Tang Ruimin mengetahui kebenarannya, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan hancur seketika. Dia mungkin tidak berani. Qin Lian. Hei Qin Lian, rahasianya terungkap. Kamu kehilangan ketenanganmu. Saat ini di tanganku, aku memiliki laporan tes non-paternitasmu. Apa kamu siap untuk berlutut di hadapanku dan memohon ampun? Itu tidak akan diperlukan. Tidak perlu. Qin Liang, aku sarankan kamu. Siapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan nanti. Benarkah begitu? Silakan beritahu Tang Ruimin. Mari kita lihat siapa di antara kita yang mati lebih dulu. Apa maksudmu? Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa Tang Ruimin bersusah payah membawaku kembali? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Aku akan memberitahumu. Tang Ruimin hampir mati. Hanya transplantasi jantung dari kerabat langsung yang dapat menyelamatkan hidupnya. Alasan dia membawaku kembali kali ini adalah untuk mengganti jantungnya. Tapi kamu bilang, jika Tang Ruimin tahu bahwa hanya kamu, satu-satunya putra kandung ini, yang bisa memberinya transplantasi jantung, apakah kamu yakin dia akan membiarkanmu pergi? Tangzi, aku tahu. Kamu selalu berada di sisi Tang Ruimin. Kamu seharusnya paling mengerti. Orang macam apa dia? Aku tahu dia mengatakan beberapa hal untuk membuatmu senang. Kamu tidak menganggapnya serius, kan? Ada apa, Xiaozi? Mengapa Anda terlihat sangat tertekan? Tidak ada. Qin Liang itu benar-benar pembohong. Mari kita pergi. Kita akan pergi memberitahu ayahmu sekarang. Tidak, Ibu. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu ayah. Apa yang tidak bisa Anda katakan kepadanya? Apa ini tunjukkan pada saya? Bukan apa-apa.
Bukankah sudah saya katakan, laporan keuangan perusahaan Tangling tidak perlu menunjukkannya kepada ayahmu. Anda beritahu saya sendiri. Bagaimana keadaan perusahaan bulan lalu? Apakah Anda membuat masalah lagi? Ayah, aku bermain dengan mata uang virtual. Dan aku kehilangan 10 miliar lagi. Aku tidak bisa cukup menutupi kerugian. Apakah Anda mencoba membuat ayahmu marah sampai mati? Rui Ming, jangan ikut campur. Hari ini kita harus memberikan pelajaran yang pantas kepada bocah kecil ini. Pergi. Bisakah Anda tolong berhenti membuat saya sangat khawatir? Mengapa Anda tidak langsung memberitahu ayahmu bahwa Qin Liang bukanlah putra kandungnya? Ibu, apa kamu tahu bahwa ayah membawa Qin Liang kembali? Tepatnya untuk mengambil hatinya, untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Apa? Itu benar sekali. Itulah tepatnya yang Qin Liang katakan padaku. Tapi apa yang dia katakan mungkin belum tentu benar. Jika ayah tahu Qin Liang bukan putra kandungnya, maka satu-satunya yang bisa memberinya transplantasi jantung adalah aku. Kamu bisa jamin ayah akan mempertimbangkannya. Fakta bahwa aku adalah putra satu-satunya The film dan was mengampuni hidupku. translated Aku and tidak berani narrated berjudi by dengan hidupku. ME. Kamu benar, Xiaoji. Hati nurani Tang Ruining. Kita tidak bisa bertaruh padanya. Ayah sudah berjanji pada Qin Liang bahwa dia akan membiarkan kita bersaing secara adil. Jadi yang perlu aku lakukan hanyalah dalam batas waktu 1 bulan menang melawan Qin Liang dan kemudian membuat mereka berdua dikirim ke meja operasi. Dengan cara ini, hati mereka tidak akan cocok dan keduanya akan mati. Maka seluruh keluarga Tang, bukankah semuanya akan menjadi milikku? Itu benar, karena itu masalahnya. Maka kita sama sekali tidak boleh membiarkan Tang Ruiming tahu bahwa Qin Liang bukanlah putra kandungnya. Ibu, perhatikan saja baik-baik bagaimana aku membuat Qin Liang menderita kekalahan total. Halo. Apple, perusahaan mengalami serangan peretas. Hanya dalam waktu setengah jam, kami kehilangan 10. Tuan muda ini buruk. Tuan muda kedua telah bergegas ke perusahaan. Dan dia memegang kapak, berniat memotong kabel jaringan. The film was Jangan hentikan translated aku. and narrated by Aku akan ME. mencincangnya. Lepaskan aku. Tangzi. Kamera pengawas berjalan menggunakan daya cadangan. Semuanya sedang direkam. Ayo jika kamu berani potong di sini. Qin Liang, kamu tidak menepati janjimu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu yang memotong kabel jaringanku. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku soal janjiku? Baiklah, kalau begitu kembalikan 60 miliar itu. 60 miliar apa? Adik kecil, apakah kamu sudah tertipu? Kamu, Sudah dipulihkan. selesai. Halo CI Tetang. Sistem perusahaan telah dipulihkan. Jika bukan karena fakta bahwa semua yang kamu miliki akan menjadi milikku nanti, aku tidak akan repot-repot denganmu. Nada bicaramu cukup sombong. Karena aku bisa kapan saja memanipulasimu sepenuhnya. Kali ini hanya untuk memberimu pelajaran kecil. Aku harap dalam sebulan mendatang, kamu tidak mencari bencana untuk dirimu sendiri. Apakah kamu sebegitu yakinnya bahwa kamu bisa mengalahkanku? Tentu saja. Qin Liang, 2 kali sebelumnya aku bertaruh melawanmu. Aku kalah dua-duanya. Kali ini, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Baiklah. Karena kamu begitu bersemangat, maka aku akan ikut bermain denganmu. Katakan padaku apa yang ingin kamu pertaruhkan. Kita pertaruhkan nyawa kita. Dalam sebulan kita akan memverifikasi aset kita secara publik. Siapapun yang kalah mati. Adikku yang bodoh. Nasibmu dan nasibku tidak berada di tangan kita sendiri. Bagaimana kalau begini? Sebulan dari sekarang akan menjadi penyelesaian kota film dan televisi. Upacara pembukaan. Jika ada yang kalah saat itu, mereka harus berlutut di tanah dan berteriak 3 kali. Aku adalah aib keluarga Tang. Apakah kamu berani? Mengapa aku tidak berani? Tidak hanya itu, kamu juga harus menggunakan kapak ini untuk memotong salah satu jarimu sendiri. Qin Liang, apakah kamu berani? Bagus. Kamu punya nyali. Qin Liang, aku tidak akan membiarkanmu tertawa terakhir. Sebuah laporan oleh grup Tangling. Saudara Qian, Anda baru saja mengambil kesempatan untuk meretas data grup Tanglin. Dengan informasi ini di tangan, kita akan dapat mengetahui semua tentang perubahan aset Tangzi seperti punggung tangan kita. Berani tapi bodoh. Memang berani tapi bodoh. Yuan Jisoo. Dana konstruksi 60 miliar untuk kota film dan televisi.
Sudah aku transfer kepadamu. Bukankah kamu ingin aku membuktikan nilaiku sebagai mitra? Tapi jangan kamu lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Sebulan dari sekarang, ingatlah untuk menepati. Tangsi Tang Ruiming. Sebulan dari sekarang, aku akan mengirim seluruh keluarga Tangmu langsung ke neraka. 1 bulan kemudian, aula perjamuan upacara pembukaan. Hari ini kota film dan televisi ini selesai dan dibuka. Mengapa tuan muda yang bertanggung jawab belum tiba? Mungkin kalian semua tidak tahu. Tuan muda ini dan tuan muda saya membuat taruhan yang melibatkan verifikasi aset. Dia mungkin tahu dia tidak bisa menang dan takut untuk muncul. Siapa bilang aku tidak berani datang? Qin Liang, kamu terlambat The tepat film 10 was menit. translated and Ada apa? narrated by M Marah. Media. Qin Liang, 10 menit yang lalu. Qin Liang, Tang Se sudah mengirim orang untuk mengepung tempat ini. Hari ini, saat kau kalah, dia akan segera memberi perintah untuk menyuruh orang masuk dan menaklukkanmu. Dia tidak akan memberimu kesempatan untuk melawan. Kenapa kau tidak pergi saja? Jangan berikan kesempatan seperti ini pada Tang Si. Sui, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Sebenarnya aku. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Jika Tang Si ingin mengeluarkan perintah secara diam-diam, dia pasti memegang pengendali di tangannya. Maka pasti ada perangkat penerima sinyal di luar. Xiao Hui, kita mendapat keuntungan tak terduga hari ini. Bantu aku menghubungkan benda ini ke sistem perusahaan Tang Si. Aku akan memberi Tang Si kejutan besar. Kamu berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Jangan kira, aku tidak tahu. Qin Liang, beberapa hari terakhir ini, berapa banyak proyek yang telah kamu negosiasikan, dan berapa banyak investasi yang telah kamu pulihkan. Beberapa hari yang lalu, beberapa film besar yang aku investasikan. Sukses besar, meraup ratusan miliar. Apa yang kamu miliki untuk melawanku? Berhenti banyak bicara. Mari kita verifikasi asetnya. Baiklah. Mulai verifikasi aset. Aset pribadi nilai 739 miliar yuan. Aset pribadi Tang Si bernilai 688 miliar yuan. Adik bodoh. Seharusnya aku lebih berterima kasih padamu, karena telah memberiku 60 miliar itu. Diberikan secara gratis. Aku sudah tahu, kamu akan menggunakan trik ini. Tidak pernah mengakui kekalahan, tidak buruk. Tapi, Qin Liang, apa kamu pikir aku tidak siap? Tuan Muda Tang Ze, apakah Anda sudah melupakan kami? Bukankah ini Dewan Direksi Keluarga Tang, para pemegang saham? Bagaimana bisa mereka pun menjadi khawatir? Ya memang, Tuan Muda Tang Ze biasanya sangat memperhatikan kami. Saya bersedia mentransfer saham dari grup Tang yang saya pegang kepada Tuan Muda Tang Ze. Saya juga. Tunggu sebentar. Kalian berdua. Saya tidak berpikir dia merawat Anda dengan baik. Tetapi Tang Se memegang pengaruh atas Anda. Memaksa Anda untuk berpihakan. Benarkah itu? Benarkah itu? Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga memiliki pengaruh? Qin Liang, kamu. Misalnya, Xian Bin. Masalah penggelapan Anda. Aku. Zhao Jing. Masalah perjudian terorganisir Anda. Diam. Aku memperingatkan kalian semua. Jangan lupakan, siapa yang selalu menyediakan untukmu sebelumnya. Cukup. Jangan ragu lagi. Karena kita di sini. Tidak ada jalan untuk kembali. Kami bersedia mentransfer dari grup Tang 5% saham dengan total 200 miliar. Gratis. Atas nama Tang Se. Kami mendukung Tuan Muda kedua untuk menjadi pewaris keluarga Tang berikutnya. Aset pribadi Tang Si bernilai 888 miliar yuan. Qin Liang, apalagi yang ingin kamu katakan? Qin Liang, kali ini apapun yang terjadi, tidak mungkin bagimu untuk membalikan keadaan. Qin Liang,
Apakah kamu masih ingat taruhan kita? Jari ini. Apakah kamu akan memotongnya sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Informasi tersebut sudah terhubung ke grup Tanglin. Cukup tekan tombol untuk menyetujui transfer. Perjanjian untuk pengalihan aset. Apa yang kamu tertawakan? The film was translated Selamat and adik kecil. narrated by Anda M. akhirnya Media. menang. Kalau begitu mari kita bicara tentang semua aset atas nama Anda dan transfer mereka. Apakah kamu gila? Mengapa aku mentransfer asetku kepadamu? Adik kecil, apakah kamu lupa? Anda sudah kalah. Status Anda sebagai pewaris keluarga Tang. Apa gunanya menginginkan begitu banyak aset? Apa gunanya? Bukankah kita sudah sepakat? Bukankah perjanjian itu sudah ditandatangani? Perjanjian untuk pengalihan aset. Apa maksud dari semua ini? Apa semua ini? Apakah kamu gila? Kecuali kamu menghipnotisku sekarang dan membuatku menekan setuju. Jika tidak, mengapa aku mentransfer aset itu kepadamu? Semuanya lihat. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Tang. Di siang bolong. Dia benar-benar menolak untuk menghormati utangnya. Mengapa aku harus mengaku kalah? Tidak. Aset pribadi Qin Liang bernilai 0 miliar yuan. Aset pribadi Tang Zi bernilai 1.647 miliar yuan. Bukankah itu tombol transfer di tanganmu? Perjanjian untuk transfer ini, secara pribadi, diklik olehmu. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Tang Zi, barusan aku tidak tahu bagaimana. Semua aset dari grup Tangling telah sepenuhnya secara legal dan patuh dialihkan ke nama Qin Liang. Aset pribadi Anda saat ini hanya berjumlah 38 yuan 9 ameyao 4 pen saja. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Qin Liang, kamu menipuku. Seseorang kemarilah. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Pukuli dia sampai menjadi bubur. Di mana orang-orangnya? Di mana orang-orangnya? Beraninya kamu menipuku. Tang Zi, kaulah yang kalah. Anda harus membayar harganya. Anda harus membayar harganya. Berhenti di situ. Xiao Tang. Xiao Ji, Apa yang sedang Anda lakukan? Ayah. Tang Zi, dia sudah mentransfer semua aset atas namanya kepadaku. Dia dengan sukarela mengakui kekalahan, tapi karena dia penakut. Aku hanya bisa membantunya memenuhi taruhan itu. Benarkan adik kecilku sayang? Ayah. Ayah. Bukan seperti itu. Ayah, dengarkan aku. Dia menipuku. Tang Zi, The sudah film kubilang was sejak lama. translated and narrated Dunia by bisnis M. itu seperti Media. medan perang. Tidak peduli cara tercela apapun yang digunakan, selama Anda menang. Itu bukan kecurangan. Hari ini, Anda benar-benar kalah. Cukup. Berhenti mempermalukan saya. Xiaoli, bawa tuan muda pulang. Tunggu. Adik
adik kecil. Sepertinya kau telah melupakan satu bagian dari taruhan, bukan? Aku. Aib keluarga Tang. Lebih keras. Aku aib keluarga Tang. Aku aib keluarga Tang. Xiao Li bawa tuan muda pulang. Ayah, jangan lupakan taruhan di antara kita. Aku percaya sebagai seorang pengusaha. Kau tidak akan menarik kembali perkataanmu, kan? Xiao Ji, Tang Ze, saya terlalu kecewa pada Anda. Sekarang kau punya 2 putra. Tapi kau, yang dibutuhkan hanyalah sebuah hati. Kenapa hati ini? Itu bukan milik Tang Ze. Kenapa harus milikku? Apakah aku benar-benar akan mati untuk Qin Liang? Tidak. Jika aku memberitahu ayah bahwa Qin Liang bukan anak kandungnya, dia sama sekali tidak akan menyerahkan keluarga Tang kepada Qin Liang. Saat itu, aku akan menjadi putra satu-satunya. Dia tidak akan berani membunuhku. Dia tidak akan membunuhku. Ayah, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Cukup diam. Saya pikir Anda bisa membantu saya melawan. Tetapi saya tidak menyangka Anda berulang kali, berkali-kali, menjadi korban skema Qin Liang. Awalnya saya pikir, saya masih menginginkan Qin Liang untuk membantu keluarga Tang kita, menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sekarang sepertinya, Anda benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tapi Qin Liang dia bukan. Hentikan dengan tapi dia tidak. Kesehatan saya semakin memburuk sekarang. Operasi jantung. Saya tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Anak Qin Liang itu tidak bisa dibiarkan. Ayah, apa yang kau katakan? Kau masih berencana untuk menggunakan hati Qin Liang. Meskipun Anda telah berulang kali kalah dari Qin Liang, bagaimanapun juga, Anda The film tumbuh di was sisi saya sejak kecil. translated and narrated by Meskipun M. Qin Liang Liang. dan saya memiliki kenyataan ayah dan anak, tidak ada kasih sayang ayah-anak. Bagaimana bisa saya tega menyerahkan keluarga Tang kepadanya dan membiarkanmu mati? Ayah. Selain itu, anak Qin Liang itu memiliki ambisi besar, terlalu tajam, dan sulit dikendalikan. Kematian ibunya juga menyebabkannya menyimpan kebencian mendalam terhadapku. Begitu dia mendapatkan keluarga Tang, aku takut aku juga tidak akan bisa lolos dari bencana. tidak, aku harus pergi memberitahu Qin Liang. Kau mendengar semuanya, bukan? Tang Zuesui. Tang Zuesui, apa yang kamu lakukan? Pada pertemuan verifikasi modal, aku melihatmu membantu Qin Liang di mana-mana. Kupikir kalian berdua sudah lama berkolusi satu sama lain, bukan? Bicara. Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tang Zuesui, keluarga Tangku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak punya rasa terima kasih, tetapi membalas kebaikan dengan permusuhan. Keluarga Tang tidak bisa menahanmu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Kakimu baik-baik saja. Tang Zuesui, kau telah menipu kami selama ini. Lepaskan aku. Tang Ruiming, kau bilang aku membalas kebaikan dengan permusuhan. Apa kau pikir bahwa kau merebut aset keluarga suku dan menyebabkan kematian orang tuaku? Aku tidak tahu apa-apa. Selama sekitar 1 dekade terakhir, aku ingin membunuhmu siang dan malam. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku Tang Ruiming, setelah bertahun-tahun ini, membesarkan harimau yang menjadi ancaman. Xiao Zi, singkirkan dia. Kebetulan sekali, kulihat kau dan Qin Liang memiliki hubungan yang tidak biasa.
Ini buruk Sui telah ketahuan. Jika kamu ingin menyelamatkan Tang Zuesui, maka datanglah sendirian ke No 707 di pinggiran kota, kebangunan yang belum selesai ini. Jika tidak, aku akan mengirim Tang Zuesui, sepotong demi sepotong kepadamu. Kakak Ken, masalahnya tidak sesederhana itu. Tuan muda ini adalah jebakan. Tang Ruiming tidak menepati janjinya. Dia tidak akan membunuh Tang Ze. Dia sudah memutuskan untuk mengganti jantungnya dengan milikmu. Itu persis seperti yang kuharapkan. Untungnya sejak awal, aku tidak pernah percaya omong kosong Tang Ruiming. Perjudian dan perkelahian yang disebut-sebut dengan Tang Ze hanyalah cara bagi keluarga Tang untuk mengalihkan aset. Xiao Hui, pertempuran terakhir ini telah kita nantikan selama 10 tahun. Kita tidak akan kalah. Aku ingin Tang Ruiming membayar harga untuk semua yang dia lakukan pada keluarga Qin. Waktu itu, aku ingin Tang Ruiming melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apa itu neraka yang sebenarnya di bumi? Qin Liang cepat pergi. Ini jebakan. Bebaskan Tang Sui. Aku tahu Tang Ze menginginkanku. Tang Ze. Aku tahu kau ada di sini. Apakah sekarang kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku? Aku tahu kamu membawa senjata. Keluarkan pisaunya. Tuan muda Tang Ze menginstruksikan bahwa kecuali kamu kehilangan kemampuan untuk melawan, kami tidak akan melepaskan. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Tang The Ze, film was translated and aku yakin kau narrated tidak by berani M membunuhku. Media. Karena Tang Ruiming sama sekali tidak menginginkan mayat yang mati karena kehilangan darah berlebihan dan gagal jantung. Saudara Qin, hati-hati. Pergi, Qin Liang. cepat pergi. Tang Ruiming, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku beritahu, kau akan menyesali ini. Sejak 24 tahun yang lalu, ketika Qin Yangan diusir dari keluarga Tang, aku tidak pernah menyesalinya, dan aku tidak akan menyesalinya sekarang. Cio Kang bisa memberikan anestesi takaran, tidak perlu. Yang segar lebih baik digunakan. Qin Liang, sekarang kau lihat bukan? Orang tak berguna tetap tak berguna. Tidak peduli seberapa kuat dirimu sebelumnya, bukankah pada akhirnya kau membuka jalan untukku pada akhirnya? Ayah sudah menyusun surat wasiatnya, mengatakan dia akan mengalihkan semua warisan atas namaku, termasuk dirimu. Semua yang kau ambil dariku. Adapun dirimu, kau bisa beristirahat dengan tenang dan pergi. Ruiming, kau akhirnya bangun. Xiao Ji. Xiao Ji sudah pergi. Apa? Apa maksudmu hilang? Xiao Ji telah menghilang. Dia juga menjual semua milik keluarga Tang, saham dan aset, kepada keluarga Chan di Jingzhou. Apa? Di manakah Qin Liang? Bagaimana dengan Qin Liang? Bukankah Qin Liang memberimu The film was transplantasi jantung? translated Dia and sudah dikremasi. narrated by M Media.
Kalau begitu pasti keluarga Chen dari Jingzhou. Yang saat aku menjalani operasi. Menggunakan cara tercela. Untuk memaksa Xiaozi. Selama aku belum. Apa yang hilang dari keluarga Tang? Aku pasti akan mengambilnya kembali. Tidak, ini buruk. Ini buruk, Cio Tang. Mengapa kamu panik? Bicaralah pelan-pelan. Cio Tang, kami menerima kabar. Kepala keluarga Chen dari Jingzhou dan Tuan Muda Chen sama sekali tidak pernah datang ke kota pulau. Apa maksudmu mereka tidak pernah datang ke kota pulau? Itu berarti dari awal hingga akhir. Kau benar-benar dan sepenuhnya tertipu. Ayah. Kita bertemu lagi. Kamu sebenarnya masih hidup. Tentu saja, Ayah. Jika tidak, bagaimana aku bisa menunjukkan padamu tirai penutup dari pertunjukan hebat ini? Kamu adalah dokter itu. Kalian semua palsu. Bahkan kamu adalah salah satu dari mereka. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Kalau begitu kau harus bertanya pada dirimu yang 24 tahun lalu, ketika kau mengusir Qin Yinglan keluar dari keluarga. Apakah kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Keluarga Qian. Selama ini adalah keluarga Qian. Qin Liang, aku salah. Aku telah menzalimi Qin Yinglan. Ini semua salahku. Aku adalah wanita simpanan. Ini semua salahku. Kumohon, aku mohon padamu, berikan anakku. Kembali padaku, kumohon. Benar, keluarga Tang. Aku tidak menginginkan semua urusan keluarga Tang ini lagi. Aku hanya memohon padamu. Aku hanya mohon kembalikan Xiaozi padaku. Terlambat. Aku bilang sudah terlambat. Tang Luimi. Jantung dari putramu satu-satunya, Tang Zi. Ada tepat di dalam tubuhmu. Anakku. Xiaoji. The film was translated and narrated by M Media. Tang Ruiming, kamu dicurigai melakukan pembunuhan ilegal, kegiatan bisnis yang tidak pantas dan kejahatan lainnya. Kamu sekarang ditangkap sesuai hukum. Dia bersalah. Dia membunuh anakku. Dia bersalah. Tuan Kia, silakan ikut dengan kami. Tang Ruiming. Aku telah menang. Aku tidak peduli tentang sisanya. Aku tidak peduli. Bibi. Apa kau melihatnya? Akhirnya aku membalaskan dendam keluarga Qin. Akhirnya aku melakukannya. Akhirnya aku melakukannya. Akhirnya aku melakukannya. Akhirnya aku melakukannya. Kenapa saudara tidur di luar lagi? Kau akan masuk angin. Penulis hebat, apakah kau akan makan atau tidak? Apa pendapatmu tentang protagonis di akhir? Berapa tahun hukuman yang pantas? Saudara, lihat dirimu. Kebiasaan lamamu kambuh lagi. Kenapa kau selalu suka menanggapi karya fiksi dengan begitu serius? Tepat sekali, ini hanya fiksi. Siapa yang akan menganggapnya serius?